Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Untuk pagi ini kita akan memulai kembali materi pembelajaran kita, yakni tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Maka untuk mengawali pertemuan kita, pembelajaran kita pagi ini, mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menyadari pentingnya kehadiran orang lain dalam usaha mengembangkan iman kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan ya dalam materi pertemuan sebelumnya, bahwa umat beriman Kristen itu memiliki suatu ciri khas tersendiri ya nak ya. Nah, maka untuk kali ini kita mau mempelajari bahwa iman dan kebersamaan dalam jemaat. Apa yang mau disampaikan di situ? Iman yang pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengimani seseorang. Misalnya, saya percaya kepada seseorang. Apakah berarti kalau begitu saya mengimani seseorang? Tentu tidak. Karena percaya dan beriman itu tidak sama. Ya. Percaya lebih identik itu kepada hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau beriman itu sudah jelas kepada Tuhan. Di sanalah manusia itu sendiri secara pribadi bisa berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Bagaimana dia sungguh mempercayai Tuhan yang dia imani itu. Nah, oleh karena itu dalam iman manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba tak terbatas. Apa maksudnya itu? Artinya bahwa dalam iman disitulah karya Allah kepada manusia itu yang tak terbatas itu. Artinya manusia tidak mampu memahaminya kalau tidak peran serta Allah di situ. Coba bagaimana kita meyakini Tuhan yang tak kelihatan itu? Jadi disitulah hubungan manusia dengan Allah itu secara langsung mewujud nyata di dalamnya, yang menyapa manusia. Nah, maka untuk itu iman, seperti yang Ibu jelaskan dalam materi kita sebelumnya, iman berarti jawaban atas tawaran keselamatan yang Allah berikan kepada kita atau kepada manusia. Jadi iman berarti jawaban atas panggilan Allah atau penyerahan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi juga. Nah, di samping itu, di mana dalam iman manusia menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup. Dan dalam iman manusia menyerahkan diri dan hidup beriman memperlihatkan dua aspek. Ya, hidup beriman memperlihatkan dua aspek. Yang pertama, aspek pribadi, dan kedua, aspek sosial. Aspek pribadi maksudnya itu kita secara langsung berhubungan dengan Tuhan yang kita imani. Maka dengan sendiri mungkin kita berdoa, ya, atau dengan membaca kitab suci. Inilah aspek pribadi menyangkut iman tadi. Kemudian aspek sosial artinya dalam kebersamaan. Misalnya doa bersama dalam keluarga, atau mungkin ikut anggota KUR, atau ikut paduan suara, ya, atau juga ikut bersama-sama doa lingkungan, ya, anggota jemaat kita. Di situ akan tumbuh iman dengan sendirinya. Maka dalam hal ini yang dimaksud di situ di mana hidup beriman memperlihatkan aspek tersebut tadi, aspek sosial, yang merupakan di mana pihak lain iman kita tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran orang lain. Itulah aspek pribadi tadi. Ya, maka seperti dijelaskan tadi, dengan sendiri kita bisa berdoa di rumah kita sendiri.
dalam kebersamaan itu tadilah. Maka yang dapat mendukung penjelasan ini boleh anak-anak kami lihat dalam gambar yang ada di dalam buku kamu ya. Boleh kamu perhatikan itu. Inilah merupakan contoh-contoh bagaimana iman itu tumbuh secara pribadi, bagaimana iman itu tumbuh secara sosial atau dengan kebersamaan. Nah, dan untuk menjadi dasar keberimanan umat beriman Kristiani saat ini, yang menjadi dasar salah satu boleh kita lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 241, ayat 41 sampai 47, yakni tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, jadi lewat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dengan secara jelas melukiskan ya bagaimana cara hidup gereja perdana, di mana orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, di mana iman mereka juga dinyatakan dengan kesediaan mereka untuk menerima pembaptisan. Dan setelah dibaptis, mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul dalam bait Allah setiap hari, memecah roti secara bergilir di rumah masing-masing, dan mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan selain itu juga mereka saling memperhatikan dan mau berbagi milik mereka sehingga tidak ada yang berkekurangan. Nah, inilah dasar-dasar hidup atau cara hidup jemaat perdana pada waktu itu, dan menjadi dasar juga bagi jemaat hidup beriman Kristiani pada saat ini. Maka anak-anak ibu sekalian, coba diperhatikan nanti, dibaca bukumu dengan baik, dan nanti silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti ibu akan share, ibu tampilkan. Maka ibu berharap silakan kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati.